Assalamualaikum guys, balik lagi ke channel aku Puja Deswita Sari. Wah, sudah 2 minggu ya kita berpuasa, nggak terasa sebentar lagi kita mau lebaran. Semoga kita semua selalu dijaga dari godaan syaitan yang terkutuk. Oke, kali ini Puja akan cerita yang berjudul Fir'aun akan ke langit dan 3 macam teman setan. Gimana ceritanya? Tanpa berlama-lama, let's get it. Fir'aun akan ke langit. Ajaran Nabi Musa alaihissalam sangat merugikan Raja Fir'aun. Selama ini orang Mesir mempercayai bahwa Fir'aun itu adalah Tuhan. Gara-gara Nabi Musa mengajarkan bahwa tiada Tuhan yang wajib disembah selain Allah, banyak orang meninggalkan Fir'aun. Mereka mulai menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fir'aun mengumpulkan semua menteri di istananya. Ia membahas cara memerangi Nabi Musa alaihissalam. Umumkan ke seluruh pelosok negeri bahwa aku akan membuat bangunan yang tinggi sampai ke langit. Di puncak bangunan itu aku akan memerangi Allah, Tuhannya Musa, kata Fir'aun. Para menteri dan hulu balang menyebar ke seluruh pelosok negeri Mesir untuk mengumumkan hal itu. Fir'aun, Tuhan orang Mesir itu, akan ke langit untuk memerangi Tuhannya Musa. Mengapa Allah tidak menjatuhkan laknatnya kepada orang sesat yang tiada taranya ini? Allah masih memberi kesempatan kepada Fir'aun untuk bertaubat. Ada seorang tukang bangunan ternama di Mesir. Tukang itu dipanggil menghadap Fir'aun. Namanya Haman. Buatlah bangunan yang sangat tinggi menjulang ke langit, perintah Fir'aun kepada Haman. Baiklah tuanku, sahut Haman. Perintah itu segera dilaksanakan. Haman bersama para pekerja segera mendirikan bangunan yang luar biasa tingginya. Dilihat dari bawah, bangunan itu tampak seperti menusuk langit. Dari puncak bangunan itulah Fir'aun akan memerangi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rakyat Mesir mulai terpengaruh oleh keberanian Fir'aun. Mereka mulai percaya bahwa Fir'aun merupakan Tuhan. Dia berani menantang Tuhannya Musa, sedangkan Tuhannya Musa itu tidak datang untuk menghadapi Fir'aun. Berarti Tuhannya Musa itu tidak berani melawan Fir'aun. Kesesatan mereka benar-benar keterlaluan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi peringatan dengan menciptakan berbagai bencana alam di Mesir. Kelaparan melanda, hama-hama menghabiskan semua tanaman, sungai-sungai meluapkan banjir yang membuat kerusakan di mana-mana. Bahkan air sungai ini berubah menjadi darah. Orang-orang mulai percaya bahwa Fir'aun itu bukan Tuhan. Terbukti Fir'aun tidak bisa berbuat apa-apa menghadapi bencana yang melanda negerinya. Orang-orang pun mendatangi Nabi Musa. Ya Musa, mintalah kepada Allah untuk menghentikan bencana ini. Kami percaya semua ini berasal darinya, kata mereka. Nabi Musa alaihissalam memohon kepada Allah agar mengakhiri bencana ini. Allah mengabulkan permohonan itu. Bencana pun mereda. Apa yang terjadi setelah bencana mereda? Orang-orang itu kembali ingkar. Tidak mau mempercaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka kembali menyembah Tuhan selain Allah. Benda-benda disembah sebagai Tuhan. Juga raja mereka Fir'aun yang sombong tiada tara. Kelak hukuman Allah terhadap orang-orang sesat ini sangat keras. Mereka mengejar Nabi Musa alaihissalam dan para pengikut setianya. Nabi Musa memukulkan tongkatnya ke Laut Merah. Laut terbelah, terciptalah jalan di dasar laut. Itulah mukjizat Nabi Musa yang berasal dari perkenan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Nabi Musa alaihissalam dan para pengikutnya berjalan di atas laut yang telah mengering itu. Mereka sampai di seberang, sedangkan Fir'aun dan hulu balangnya pun tenggelam. Air laut itu kembali seperti semula ketika Nabi Musa memukulkan kembali tongkatnya. Fir'aun dan hulu balangnya yang mengejar segera tergulung oleh air laut. Allah menciptakan ombak yang bergulung-gulung untuk membawa mayat Fir'aun dan hulu balangnya ke pantai. Itu seperti peringatan kepada umat manusia. Itulah akibat perbuatan orang-orang yang musyrik. Fir'aun tidak pernah sampai ke langit, meskipun ia membuat bangunan tinggi menjulang. Masya Allah, pelajaran yang bisa kita ambil. Semoga kita tidak mempunyai sifat-sifat seperti Fir'aun ya, yang sangat sombong dan angkuh kepada Allah. Karena kita ini cuma manusia biasa, hanya Allah yang berkuasa atas segala sesuatu. Cerita kedua berjudul 3 Macam Teman Setan. Setan selalu mengganggu manusia, apalagi manusia yang saleh, yang rajin beribadah. Setan akan berusaha menggoyahkan iman agar manusia melakukan perbuatan-perbuatan buruk yang dilarang oleh Allah. Ada seorang laki-laki soleh yang selalu diganggu oleh setan. Kadang-kadang setan itu menjelma menjadi makhluk yang menakutkan. Ia berharap orang saleh itu takut sehingga mengurungkan niatnya untuk beribadah. Namun iman orang saleh itu tidak goyah. Ia tidak takut kepada setan. Ketika orang saleh itu sedang sholat, tiba-tiba sebuah gunung rubuh ke arahnya. Orang saleh itu tetap melanjutkan sholatnya. Tidak peduli gunung akan menguburnya hidup-hidup. Ternyata gunung itu lenyap, menjelma kembali menjadi setan. Memanglah setan itulah yang menyamar sebagai gunung runtuh untuk menakut-nakuti orang saleh. Setan tidak putus asa. Ia kembali menjelma menjadi ular yang besar bukan main. Ketika orang saleh itu bersujud, mulut ular menggangga. Seolah kalau orang saleh itu bersujud, kepalanya akan masuk ke mulut ular. Orang saleh meneruskan sujudnya. Ular itu pun lenyap, menjelma kembali menjadi setan. Kali ini setan menyerah. Ia tidak berdaya mengalahkan orang saleh itu. Aku menyerah, kata setan. Aku tidak akan menggodamu lagi. Aku akan menjadi temanmu. Meskipun kau menakut-nakuti aku dengan segala cara, aku tidak takut, kata orang saleh itu, karena aku hanya takut kepada Allah. Sekarang aku tidak akan menakut-nakutimu lagi. Aku akan menjadi temanmu. Kau bisa minta bantuan apa saja kepadaku. Tidak, aku tidak akan berteman dengan setan, sebab setan hanya akan mengajak ke neraka. Setan tidak bisa membujuk orang saleh itu untuk berteman dengannya. Memang benar, berteman dengan setan adalah sesat. Neraka jahanam tempatnya. Apa kau tahu 3 hal yang kulakukan untuk manusia? Tanya setan kemudian. Apa itu? Aku akan membuat orang menjadi kikir, marah dan mabuk. Setiap dengan sifat kikir, manusia akan takut kehilangan hartanya, sehingga dia tidak mau beramal dan mengeluarkan zakat. Karena marah, orang akan kehilangan akal sehatnya, sehingga dia melakukan hal-hal yang tidak benar. Adapun orang mabuk akan mudah melakukan perbuatan maksiat dan dosa. Begitulah kata setan, ada 3 macam temannya, yaitu orang yang kikir, marah, dan mabuk. Kita tidak termasuk 3 macam teman setan itu, bukan? Alhamdulillah. Masya Allah, wallahu a'lam. Selesai. Semoga kita semua tidak termasuk teman-temannya setan ya guys. Semoga kita selalu dijauhkan dari setan. Oke, itulah 2 cerita dari aku hari ini.
Cerita ini masih aku adaptasi dari buku karya Sofia Masuri yang berjudul 31 Cerita Bang Daisha. Semoga kita semua bisa mengambil hikmahnya ya. Jika kamu menyukai video ini, jangan lupa like, subscribe, dan komen ya guys. Terima kasih sudah mendengarkan. Puja sudahi dengan Assalamualaikum.